Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Usin, NIM 18067098, Prodi Pendidikan Teknik Mesin, jurusan Teknik Mesin, Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang regresi dan penerapannya dalam uji hipotesis. Tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah statistika dengan dosen pengampu Bapak Dr. Andes Hasanuddin MS. Baiklah, tidak memperpanjang mukadimah, langsung saja kita ke pembahasan, ke materi. Regresi dan penerapannya dalam uji hipotesis. Pengertiannya, regresi adalah suatu model yang digunakan untuk menganalisis hubungan antara variabel terikat dengan variabel bebas. Analisis regresi itu adalah studi mengenai ketergantungan satu peubah terhadap peubah lainnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa regresi itu adalah suatu model yang digunakan untuk menganalisis hubungan keterkaitan atau ketergantungan antara variabel terikat Y dengan variabel bebas X. Selanjutnya, model persamaan garis regresi. Relasi dengan suatu model Y sama dengan A plus minus BX. Persamaan penduga Y sama dengan alpha plus minus beta X ditambah elemen, di mana X adalah variabel bebas atau independent variable, Y adalah variabel terikat atau dependent variable, B dan beta adalah bilangan konstan yang berupa koefisien arah, dan A dan alfa adalah bilangan konstan yaitu berupa titik potong terhadap sumbu ordinat Y. Selanjutnya, mencari regresi dengan metode least square atau kuadrat terkecil, metode kuadrat terkecil. Mencari dan menyusun persamaan garis regresi linear dengan metode kuadrat terkecil. Langkah-langkahnya, yang pertama, susunlah nilai variabel bebas X dan variabel bebas Y. Kemudian kita jumlahkan nilai X-nya, kita jumlahkan variabel terikat Y-nya, dan selanjutnya kita hitung X kuadratnya berapa, perkalian antara X dan Y-nya berapa, dan kemudian dengan jumlah semua nilai ini kita jumlahkan sehingga nanti kita mendapat total dari X kuadrat dan total dari XY. Persamaan garis regresi, Y sama dengan alpha plus minus beta X plus elemen. Nah, untuk persamaan ini tujuannya untuk mencari nilai konstanta A dan B nantinya, dimana rumus B itu adalah N. Ini adalah jumlah semua data N dikali sigma XY dikurang sigma X dikurang sigma Y dibagi sigma X kuadrat dikurang sigma X dikuadratkan. Untuk mencari nilai A, yaitu sigma Y dikurang B dikali sigma X dibagi dengan banyaknya data. Contoh, X sama dengan 48, Y sama dengan 312. Nah, ini kita peroleh X kuadratnya 2304 dan X-nya 14.976 dan seterusnya. Kemudian setelah kita cari dapat semua nilainya, kita jumlahkan. Jumlah X-nya ada 375, jumlah Y-nya total 2348. Nah, total dari nilai X kuadratnya adalah 14.993 dan XY-nya 94.448. Selanjutnya kita masuk ke persamaan tadi, ke rumus tadi, kita masukkan nilainya.
Sini kita lihat n-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi kita peroleh n-nya, kita masukkan 10. Ini adalah total dari XY dikurang dengan X. Kita masukkan lagi nilainya tadi. Setelah dimasukkan semua nilainya berdasarkan persamaan, kita peroleh hasil 6,88. Nah, selanjutnya setelah B kita peroleh, kita masukkan, kita juga ada juga nilai A-nya. Kita masukkan berdasarkan data ini, kita peroleh minus 23,2. Sehingga kita masuk ke persamaan yang tadi, Y sama dengan A plus minus BX plus elemen yang kita masukkan nilainya, B-nya, A-nya kita masukkan, B-nya kita masukkan, kita peroleh persamaan Y sama dengan min 23,2 plus 6,88X plus elemen. Nah, misalnya X-nya 45, maka kita akan peroleh Y sama dengan 286,4. Selanjutnya, uji hipotesis pada persamaan regresi. Uji hipotesis pada persamaan regresi ini bukan menyangkut pada garisnya, tetapi nilai lebih kepada nilai koefisien regresi beta yang berkenaan dengan slope dari garis regresi populasinya. Dalam uji hipotesis ini ada istilah yang standard error of the regression coefficient atau SB. SB ini milik persamaan SY atau standard of estimate dibagi dengan dibagi dengan akar sigma x kuadrat dikurang sigma x dikuadratkan dibagi dengan banyaknya data, yaitu tadi 10 misalnya. Kita lanjutkan. Dalam uji hipotesis juga ada yang namanya hipotesis nihil atau H0. Ini merupakan nilai koefisien regresi, di mana hipotesis nihil ini terjadi apabila nilai betanya itu sama dengan 0, yang artinya tidak ada hubungan antara dua variabel, yaitu variabel terikat dan variabel bebas. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu apabila jumlah populasi atau N-nya ini kurang dari 30, maka distribusi sampling atau B itu mengikuti nilai T test. Ini terdapat pada tabel T student. Kemudian dengan derajat kebebasan DF sama dengan N-2. Nah, sedangkan untuk sampel yang lebih dari untuk sampel yang lebih dari 30, maka kita gunakan distribusi normal dengan Z-score, yaitu kita kenal dengan istilah sampel kecil T dengan rumus B dikurang beta dibagi SB, dan sampel besar Z sama dengan B dikurang beta per SB. Selanjutnya, regresi berganda. Regresi berganda ini adalah teknik dan analisis terkait hubungan antara dua atau lebih variabel, yaitu variabel bebas, variabel terikat. Yaitu persamaannya Y sama dengan A ditambah B1X1 ditambah B2X2 ditambah B3X3 ditambah seterusnya sampai Bn dikali Xn. Nah, untuk fungsi dari regresi linear berganda ini adalah untuk meramalkan atau forecasting kondisi di masa depan, atau untuk mengetahui perubahan suatu faktor tertentu yang disebabkan oleh pengaruh dua atau lebih variabel yang saling berhubungannya, yang masih ada hubungannya. Contoh misalnya
Peneliti hendak meramalkan harga jual model Perumnas berdasarkan jumlah kamar tidur dan jumlah kamar mandinya. Penelitian ini terhadap 8 buah rumah. 8 buah rumah ini adalah sebagai nilai N-nya yang diambil secara acak dari masing-masing rumah. Kemudian diperoleh data seperti pada tabel berikut, yaitu kamar tidur kita andaikan sebagai X1, kamar mandi sebagai X2, dan harga jualnya itu sebagai Y. Nah, dari soal kita ketahui bahwa ada yang 3 kamar tidur, ada yang 2 kamar mandi dengan harga sekian 3.380 dan seterusnya sampai ke bawah. Nah, pertanyaannya, carilah persamaan garis regresinya. Nah, kita gunakan persamaan sebelumnya yang telah kita sebutkan tadi, yaitu Y sama dengan A ditambah B1X1 ditambah B2X2 ditambah B3X3 ditambah seterusnya sampai Bn dikali Xn. Nah, kita akan mencari nilai A, nilai B1, dan nilai B2. Nah, untuk sigma Y dengan persamaan N dikali A ditambah B1, sigma X1 B2 ditambah B2 sigma X2. Nah, untuk mencari sigma X1Y itu sama dengan A dikali sigma X1 ditambah B dikali sigma X1 kuadrat ditambah B2 sigma X1 X2. Dan untuk mencari sigma X2Y itu sama dengan A dikali sigma X2 ditambah B1 sigma X1 dikali X2 tambah B2 sigma X2 kuadrat. Dari soal tadi kita ketahui bahwa N-nya sama dengan 8. Nah, dari yang persamaan tadi kita peroleh 27.700 sama dengan 8A ditambah 25B1 ditambah 16B. Ini berdasarkan pada data pada tabel yang sebelumnya. Itu 90.610 sama dengan 25A ditambah 87B1 ditambah 55B2. Ini adalah 57.770 sama dengan 16A ditambah 55B1 ditambah 36B2. Ini kita peroleh itu dari memasukkan nilai pada tabel tadi ke persamaan ini. Nah, kita peroleh ini. Nah, ini ada tabel yang tadi setelah kita cari. Itu ada nilai X-nya, ada nilai X2, X1, X2, ada nilai Y, ada X1Y, ada X2Y, ada X1 di kuadrat, X1 kuadrat, X1, X2, ada X2 kuadrat. Kemudian total ini kita totalkan semuanya, kita totalkan masing-masing dari variabel ini kita peroleh. Ini X1-nya sama dengan 25, X2-nya 16, kita masukkan ke sini tadi. Y-nya sama dengan 27.700, X1Y-nya 90.610, X2Y sama dengan 57.770, X1 kuadratnya sama dengan 87, X1 X2-nya sama dengan 55, dan X2 kuadratnya sama dengan 36. Selanjutnya kita akan mengeliminasi salah satu dari A, B1 dan B2 ini. Nah, pada kali ini kita akan mengeliminasi A dulu. Maka setelah kita peroleh 32, ini hasilnya 32.380 sama dengan min 71B1 min 40B2. Selanjutnya kita juga akan mencari satu lagi persamaan seperti ini, metode eliminasi. Kita peroleh juga min 18.960 sama dengan min 40B1 sama dengan
min 18.960 sama dengan min 40 B1 min 32 B2. Kita akan mengeliminasi lagi persamaan ini dan ini untuk mencari salah satu B1 atau B2. Nah, pada kali ini kita akan mencari B2, sehingga kita akan mengeliminasi B1. Kita eliminasi, kita peroleh min 50.960 sama dengan min 672 B2, sehingga kita peroleh B2 sama dengan min 50.960 dibagi dengan min 672, kita peroleh B2 sama dengan 75,83. Dan kita juga akan memperoleh B1 dengan memasukkan nilai B2 kepada salah satu persamaan di atas. Persamaan ini kita pada kesempatan ini kita akan ambil yang persamaan ini untuk mencari nilai B1-nya. Kita peroleh B1 sama dengan 413,33. Nah, setelah kita mendapatkan nilai B2, nilai B1, maka kita akan mencari nilai A. Kita kembali ke persamaan tadi, 27.700 sama dengan 8A ditambah 25 B1. Nah, kita masukkan nilai B1-nya sehingga kita peroleh 8A sama dengan 16.153,47, sehingga kita peroleh A sama dengan 2019,18. Gimana memperoleh ini? Yaitu kita membagikan 16.153,47 ini dibagi dengan 8, sehingga kita peroleh nilai A. Sehingga persamaannya adalah persamaan yang tadi, persamaan regresi berganda dari soal tersebut adalah Y sama dengan A ditambah B1X ditambah B2X2. Ya, B1X2 itu B2 ditambah B2X2, kita peroleh Y sama dengan 2019,18 ditambah 413,33X1 ditambah 75,83X2. Maka kita dapat meramalkan rata-rata harga jual 3 rumah dan dengan harga jual rumah dengan 3 kamar dan 2 kamar mandi, itu harga satu rumah dengan harga rata-rata jual rumah dengan 3 kamar tidur sebagai X1 dan 2 kamar mandi sebagai X2, yaitu kita masukkan, kita ganti saja X1-nya dengan 3 dengan jumlah kamar tidurnya, dan X2-nya tinggal kita ganti dengan jumlah kamar mandinya. Maka kita masukkan persamaan dan kita hitung, kita perolehlah harga rata-ratanya 3.410,83. Ini merupakan dalam ribuan rupiah. Oke, terima kasih. Thank you for your attention. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf, dan apabila ada kesalahan dalam saya menjelaskan, mohon untuk diluruskan kembali, karena di sini saya juga masih dalam proses belajar. Ya, demikianlah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.